kami online dan akhirnya kami nggak membangun sebuah percetakan, kami membangun sebuah platform. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan 200 percetakan di 18 kota besar di Indonesia. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Tapi tadi menarik banget sih, makanya kita sebutnya serial entrepreneur ya, karena bukannya parallel entrepreneur. Karena kamu sendiri selalu percaya bahwa satu harus dijalanin fokus dulu, baru abis itu mulai yang berikutnya. Nggak mungkin bisa dijalanin berdua. Nah itu dia, jujur aja saya dulu nggak berpikir seperti ini sih. Karena waktu saya di company saya pertama Aitindo, actually di tahun 2007-2008 saya menjalankan 2 perusahaan berbarengan. Tadi kan soalnya ditanyanya Vimela, tapi sebelum Vimela ada yang dimana sebuah media company film namanya Filmu. Mirip-mirip ya Vimela Filmu. Tapi waktu itu saya jalanin bareng antara Aitindo dan Filmu dan saya ngerasa dengan ketidakfokusan membuat bisnisnya berjalan lebih lambat. Gitu. Yang saya rasakan adalah kita sebagai entrepreneurnya, sebagai foundernya adalah the soul of the company. The one that holding the vision, punya visinya, penggeraknya. Dan ketika saya harus pikiran saya bercabang, waktu saya bercabang, saya ngerasa nggak berkembang. Dan benar, akhirnya Filmu harus tutup di bulan ke-9. Karena ketidakfokusan itu. Padahal animonya udah bagus banget, trafficnya juga bagus banget pada saat itu kan? Iya, tapi again karena nggak maksimal, karena ketebasan modal juga, dan sadly saya dan partner saya memutuskan untuk tutup aja. Gitu. Berarti pernah ada gagalnya juga ya? Ada. Kirain sukses terus. Nggak cerita aja. Oke, tapi dari kegagalan itu tidak menghentikan untuk memulai sesuatu lagi. Bahkan itu jadi pembelajaran berharga buat kamu. Berharga banget, dan akhirnya saya belajar tentang fokus, saya belajar tentang partnership, bagaimana yang baik, dan akhirnya membantu saya di usaha-usaha berikutnya. Nah jadi setelah Vimela berhasil dan waktu itu setelah di-acquire juga oleh Kapan Lagi sudah bisa exit, dan dari situ baru mulai sesuatu yang baru lagi dan tiket.com. Nah lalu dari tiket.com gimana akhirnya sekarang jadi ke print terus? Ternyata cara baca tuh print terus ya, supaya bisa ngeprint terus. Harapannya gitu. Gimana dari tiket.com akhirnya ke print terus? Setelah di tiket.com saya melihat industri apa ya yang memang belum di solve secara internet atau secara teknologi, dan dengan market yang besar gitu. Karena waktu kami melihat tiket.com juga sama, it's a travel industry yang besar sekali di Indonesia. Kita negara kepulauan, baik domestik maupun internasional, travel industry is huge, dan belum di solve dengan internet dan teknologi. Habis itu saya lihat apalagi ya. Saya lihat printing, gitu. Printing itu salah satu bisnis tua di dunia. Di Indonesia mungkin 70 tahun, di dunia 100 tahun. Dan ini belum di-solve secara teknologi dan internet, gitu. Tapi saya lihat perbandingannya di Amerika Serikat, di Eropa udah ada, dan udah public listed company 15 tahun terakhir. Jadi saya melihat ada potensi di sana, gitu. Dan itulah awal mula saya membuat print terus sih. Bagaimana yang printing itu terlalu repot, kita pergi nunggu ngantri segala macem, sekarang bisa online semuanya. Tapi kan kalau ngomongin tentang printing sebenarnya di Indonesia juga sudah ada beberapa yang sudah dikenal kan. Contohnya ada banyak sih. Snappy ya kan, dan terus dulu bahkan kayak Fujifilm atau tempat-tempat cuci foto, cetak foto, sekarang mereka juga sudah berubah ke digital. Nah, jadi ketika kamu terjun di print terus gitu kan, udah banyak player, udah at least beberapa player yang sudah established beberapa tahun sebelumnya. Betul sekali. Jadi kalau menurut asosiasi sih saya dapat data ada 5.000 percetakan all over Indonesia. Nah, alasannya sama seperti kita mulai tiket.com sih. Bagaimana travel agent juga sudah banyak hari itu, gitu. Dan setiap masyarakat Indonesia juga untuk booking ke travel agent. Nah, kita melihat behavior yang sama dan kita akan melihat perubahan yang sama di dalam printing. Percetakan sudah banyak, orang juga sudah biasa pergi dan nunggu. Tapi eventually kalau ada solusi yang lebih gampang, ada solusi yang lebih mudah, lebih praktis, masyarakat akan pindah.
segampang apa nih ngeprint di print terus? Ya segampang apa ya? Jadi saya take foto gitu tuh langsung desain, bisa dikirim, bisa di print gitu. Yang pertama sih produknya memang dari foto printing sampai commercial printing. Jadi printing untuk kebutuhan usaha. Jadi sesimpel cetak foto sampai cetak kartu nama, brosur sampai cetak kaos. Oh semua berarti ya, bukan hanya kayak cetak foto doang. Iya semuanya sih. Dan yang kita lihat adalah kita memang awalnya tuh pelajari dulu experience-nya sih. Awalnya kalau kita cetak di konvensional gimana sih? Dari pergi, ambil nomor antrian, ya kan dibantu, sudah dibantu, filenya mesti lengkap, spesifikasinya juga mesti lengkap, udah selesai. Harus nunggu, benar. Nah, waktu di awal kita sempat survei di Indonesia, di Jakarta terutama, untuk mencetak kartu nama itu butuh 3 sampai 4 jam. Untuk cetak kartu nama doang 1 box. Gitu. Waktu dan biaya yang diperlukan sangat besar. Akhirnya kita membuat satu solusi online di mana siapapun bisa mendesain dan bisa memesan dan membayar secara online, lalu dicetak dan dikirim ke alamat yang ditentukan. Jadi nggak perlu ngambil antrian nunggu di sana. Exactly. Jadi benar-benar sekarang untuk mencetak bisa anytime anywhere. Yang tadinya mesti lihat jam buka, mesti menyempatkan waktu. Nah sekarang bisa benar-benar anytime anywhere. Gitu. Yang kedua, kami juga melihat percetakan itu bisnis sangat lokal. Seperti kafe, seperti barbershop, seperti bengkel, seperti bank. Sangat lokal, jadi kita mesti pergi ke lokasinya baru kita dibantu. Kami online dan akhirnya kami nggak membangun sebuah percetakan, kami membangun sebuah platform. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan 200 percetakan di 18 kota besar di Indonesia. Jadi 7 di Sumatera, 8 di Jawa, Bali, Makassar, Pontianak. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pemesanan dari Surabaya, itu akan dicetak dan dikirim dari Surabaya. Dan itu akan lebih cepat dan lebih murah dibanding semuanya dari Jakarta. Nah ini salah satu cara berpikir yang benar memang seperti ini. Jadi kita masuk ke industri yang memang udah ada pemainnya, bukan menjadi pesaing, tapi justru membantu mereka dan membuat jadi lebih efektif, lebih efisien. Jadi saling bantu, ada sinergi di situ. Exactly, karena waktu kami awal juga lihat, untuk kami investasi di mesin sendiri itu sangat mahal, gitu, ber-MM lah gitu. Kami tidak ada akses untuk funding sebesar itu dan terlalu resiko besar. Kenapa nggak kerjasama? Akhirnya kami di awal menginterview beberapa percetakan dan kami menemukan satu fakta yang mengagetkan. 95% percetakan itu mesin produksinya nggak fully utilized, ada slot kosong, nggak maksimal. Nah. Saya cuma bertanya aja, bagaimana Pak kalau saya isi? Gitu. Dengan senang hati, kan? Gitu. Dan akhirnya waktu sambil cari bisnis model ini, saya melihat nih company-company seperti Gojek, seperti Grab, seperti Airbnb itu tumbuh dengan pesat. Dan ini kebetulan benang merahnya adalah bisnis modelnya, the sharing economy model. Bagaimana ada penyedia jasa, ada pengguna jasa, dan kami platform yang mencoba menghubungkan in a very win-win situation. Sama seperti kayak Airbnb is the hotel yang paling besar tapi dia nggak punya hotel, exactly. Ya kan? Maksudnya kayak Gojek juga media transportasi tapi nggak punya transportasi kan? Sama, jadi print terus juga besar tapi nggak punya alat cetak. Harapannya begitu. Harapannya begitu ya. Nah, tapi kalau dari segi harga, apakah ini sebenarnya bisa jadi lebih murah atau kadang-kadang nih soalnya misalnya kayak saya pribadi gitu kan, misalnya kayak kita pengen cetak buat kantoran nih, biasanya kan brosur ribuan gitu, biasanya kan ada tempat-tempat di Jakarta yang dimana kita tahu di sana tuh biasanya jauh lebih murah karena mereka bisa print dalam kuantiti besar. Dan akhirnya udah nggak apa-apa deh jauh-jauh ke sana karena ya udah sekalian harganya pun juga murah. Nah kalau dari print terus seperti ini apakah ada kayak berdasarkan kuantitinya seperti itu juga? Iya, jadi memang yang pertama sih hukum printing tetap ada. Jadi di website kami siapapun bisa meng-compare harga cetakan itu di antara kuantiti sama compare dengan kecepatan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kebutuhan cetaknya itu banyak dan nyantai, nggak buru-buru, itu sangat ekonomis. Tapi kalau kebutuhannya
mungkin buru-buru dan ordernya dikit, Iya. itu lebih mahal. Oke. Itu satu. Berarti Kedua, tergantung ya. tergantung bisa juga. kebutuhan ya, betul. Kedua, sebenarnya revenue model kami itu dari percetakan, yang kita bilangnya itu komisi. Iya. Yang dimana percetakan itu memberikan partner price kepada kami, harga partner, dan selisihnya itu adalah komisi buat kami. Oke. Gitu. Jadi kalau ditanya harganya ya sebenarnya sama-sama aja. Yes. Gitu. Tapi ketiga yang kami tekankan juga selain harga, memang convenience. Iya. Dan quality. Benar. Soalnya kadang-kadang mungkin kita sering membandingkan harga, tapi kita lupa mengukur how much time that we spend. Benar. Untuk pergi ke sebuah percetakan, untuk nunggu, padahal waktunya bisa lebih produktif. Benar. Bisa melakukan hal-hal lain yang lebih produktif. Betul. Itu sih yang biasa kami juga tawarkan. Ya apalagi zaman sekarang kan, dimana waktu is very precious. Ya. At least di jalan pun sekarang ini berarti online dong, Online. bisa langsung kirim aja filenya seperti apa dan langsung bisa di print. Terus di rumah udah sampai deh atau di Tunggu kantor aja. nyampe tinggal tunggu. Iya. Oke. Jadi itu sih yang kita coba tawarkan sih, efisiensi, mungkin convenience, sama ya bagaimana lebih praktis lah. Iya, kan kalau setiap startup itu pasti selalu harus ada endpoint-nya nih. Betul. Maksudnya kan kita bagaimana startup itu berfungsi, maksudnya strategi yang dicapai, strategi yang dijalankan itu tergantung nih endpoint-nya mau seperti apa, apakah mau exit-nya kapan lah dan seterusnya. Nah jadi kalau print terus itu ketika pertama kali dibuat, visi kamu seperti apa dan kedepannya maunya seperti apa? Oh iya. Nah, jangan dijawab sekarang deh, nanti aja setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di The Mary Riana Show. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.